Apakah portofolio investasi Anda sedang merah menyala, seolah-olah dia malu dengan performanya sendiri? Perasaan yang sangat familiar, bukan? Berita-berita ramai mengabarkan kehancuran, grafik harga terjun bebas, dan tangan Anda gatal ingin menekan tombol jual semua. Stop. Tarik napas panjang. Hari ini, kita akan membahas bagaimana sebuah filosofi kuno yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu bisa menjadi penasihat keuangan terbaik Anda di tahun 2024 ini. Kita akan membedah bagaimana prinsip-prinsip Stoa, dari Kaisar Marcus Aurelius hingga filsuf bijak Seneca, akan membantu Anda tidak hanya bertahan dari jatuhnya pasar, tapi juga keluar sebagai pemenang. Anda pikir filosofi dan uang itu tidak cocok? Saya jamin, setelah menonton video ini sampai habis, Anda akan melihat portofolio Anda dengan mata yang sama sekali berbeda. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya stoicisme itu? Lupakan citra orang berwajah batu yang menahan semua emosi. Itu hanya mitos Hollywood. Kenyataannya, stoicisme adalah filosofi hidup yang sangat praktis, semacam sistem operasi bagi pikiran. Tujuan utamanya adalah membantu kita mencapai kedamaian batin dan kesadaran, terlepas dari segala keadaan eksternal. Ide kunci Stoa yang akan kita gunakan hari ini disebut dikotomi kontrol, dichotomy of control. Konsep ini sederhana, seperti semua hal yang jenius. Di dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Dan tahukah Anda, apa yang pasti tidak bisa dikendalikan oleh investor? Volatilitas harian pasar, berita global, atau keputusan bank sentral. Tapi, reaksi Anda terhadap hal-hal itu, strategi Anda dan tindakan Anda, itu sepenuhnya di bawah kontrol Anda. Dalam pemisahan yang sederhana, inilah terletak rahasia utama ketenangan finansial dan jiwa. Baiklah, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Siapa atau apa sebenarnya musuh terbesar seorang investor? Kebanyakan orang akan menjawab, jatuhnya pasar, inflasi, atau berita buruk. Tapi, kaum Stoa pasti akan menertawakan jawaban semacam itu. Mereka tahu bahwa musuh utama tidak berada di Wall Street, melainkan ada di dalam kepala kita sendiri. Itu adalah emosi kita. Rasa takut saat semua turun, dan keserakahan saat semuanya naik. Dua penunggang kiamat inilah yang memaksa kita melakukan tindakan paling bodoh, menjual di titik terendah dan membeli di puncak tertinggi. Pasar hanyalah sebuah instrumen, ia bersikap netral. Namun, reaksi kita terhadap pergerakannya lah yang menentukan apakah kita untung atau rugi. Bayangkan seorang ahli bedah yang panik begitu melihat darah. Apakah Anda akan mempercayainya? Lalu, mengapa kita menyerahkan pengelolaan uang kita kepada diri kita yang sedang panik? Stoicisme mengajarkan kita untuk menjadi ahli bedah bagi portofolio kita. Bersikap tenang, penuh perhitungan, dan fokus pada proses, bukan pada hiruk-pikuk emosional di sekitar kita. Ini adalah langkah pertama dan paling penting menuju stabilitas keuangan. Sebelum Anda mengelola uang, belajarlah mengelola diri sendiri. Sekarang, mari kita terapkan prinsip dikotomi kontrol ini dalam praktik. Ambil selembar kertas atau buka aplikasi catatan Anda. Bagi menjadi dua kolom. Di kolom kiri, tulis semua hal yang berkaitan dengan investasi Anda, tetapi berada di luar kendali Anda. Misalnya, harga saham hari ini, berita esok hari, tingkat inflasi, politik global, atau opini para analis. Daftar ini pasti akan terasa panjang dan menakutkan. Sekarang, di kolom kanan, tulis hal-hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan. Contohnya, strategi investasi Anda, jumlah setoran rutin, diversifikasi portofolio, keputusan untuk tidak menjual saat panik, dan waktu yang Anda habiskan untuk mempelajari perusahaan. Anda akan melihat bahwa daftar ini memang lebih pendek, tapi justru jauh lebih penting. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk menghabiskan 100% energi dan perhatian kita pada kolom kanan, dan mengabaikan sepenuhnya kolom kiri. Berhentilah mengecek pergerakan harga saham setiap 5 menit. Sebaliknya, periksa apakah portofolio Anda masih sejalan dengan strategi awal Anda. Latihan sederhana ini akan mengalihkan fokus Anda dari kekhawatiran yang tidak berdaya menjadi tindakan yang konstruktif. Anda berhenti menjadi korban pasar dan mulai menjadi arsitek masa depan finansial Anda sendiri. Mari kita bedah lebih jauh prinsip pertama yang muncul dari dikotomi kendali. Fokuskan energi Anda pada tindakan atau proses, bukan pada hasilnya. Bayangkan seorang pemanah yang menganut prinsip Stoa. Dia akan memastikan semuanya sempurna, memilih busur terbaik, menarik tali busur dengan kekuatan pas, dan memperhitungkan arah angin. Dia mengontrol penuh setiap langkah dalam proses memanah.
Namun begitu anak panah melesat, kendali itu hilang. Angin kencang yang tak terduga bisa saja membelokkan panah itu dari sasaran. Pemanah stoa tidak akan frustrasi jika meleset. Ia akan mengevaluasi kualitas tembakannya. Apakah usahanya sudah maksimal, bukan hasil yang didapat. Dalam dunia investasi, prinsipnya sama persis. Tembakan Anda adalah strategi investasi Anda. Anda bisa memilih aset berkualitas, mendiversifikasikannya, dan rutin menabung. Anda telah melakukan semua hal yang benar. Tapi pasar bisa saja jatuh, dan portofolio Anda menunjukkan kerugian sementara. Inilah yang kita sebut sebagai angin kencang dalam investasi. Investor yang belum matang akan menghakimi diri sendiri hanya berdasarkan angka merah di aplikasi dan mulai panik. Namun, investor stoa akan berkata, "Saya sudah mengikuti rencana saya. Tindakan yang saya ambil sudah benar. Hasil akhir tidak berada dalam kendali saya." Pendekatan ini menghilangkan beban psikologis yang sangat besar, memungkinkan Anda bertindak rasional, dan menghindari tindakan gegabah yang tidak perlu. Sekarang, mari kita bahas salah satu latihan stoik yang paling ampuh, meskipun terdengar agak kelam. Latihan ini disebut premeditatio malorum, yang bisa diartikan sebagai mengantisipasi keburukan. Kedengarannya menyeramkan, tetapi sebenarnya ini adalah alat yang sangat berguna bagi seorang investor. Intinya, sederhana. Alih-alih hanya berharap yang terbaik, bayangkanlah skenario terburuk secara rinci. Duduklah dalam keheningan dan tanyakan pada diri Anda, apa hal terburuk yang benar-benar bisa terjadi pada investasi saya? Anggap saja, portofolio Anda anjlok 50%, bukan 10 atau 20, tapi separuhnya. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana hal itu akan memengaruhi hidup Anda? Apakah Anda masih bisa membayar tagihan? Haruskah Anda membatalkan rencana-rencana tertentu? Rencanakan langkah spesifik untuk skenario ini. Mungkin Anda akan menyadari bahwa Anda harus memiliki bantalan keuangan yang jauh lebih besar. Atau, Anda mungkin sadar telah mengambil risiko yang terlalu tinggi. Paradoksnya adalah, ketika Anda berani menghadapi ketakutan dan bersiap menghadapinya, ketakutan itu akan kehilangan kekuatannya. Anda berhenti takut pada ketidakpastian karena skenario terburuk sudah Anda pikirkan, dan Anda sudah punya rencana. Ini ibarat latihan evakuasi kebakaran dalam hal finansial. Lebih baik melakukan simulasi saat keadaan tenang daripada panik saat api benar-benar berkobar. Konsep penting lain dalam stoicisme adalah amor fati, yang berarti mencintai nasib Anda. Ini bukan berarti kita harus gembira ketika mengalami kerugian. Ini berarti menerima kenyataan apa adanya tanpa keluhan atau perlawanan. Pasar bukanlah teman maupun musuh Anda. Pasar tidak berusaha menjatuhkan Anda hingga bangkrut atau menjadikan Anda kaya mendadak. Pasar hanyalah kekuatan alam, seperti lautan atau cuaca. Terkadang tenang, terkadang badai. Mengeluh tentang koreksi pasar sama tidak masuk akalnya dengan mengeluh karena hujan turun. Anda tidak bisa mengubah cuaca, tapi Anda bisa membawa payung. Dalam investasi, payung Anda adalah strategi, diversifikasi, dan ketenangan pikiran Anda. Ketika Anda menerima volatilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari permainan, hal itu tidak lagi menakutkan Anda. Anda akan sadar bahwa penurunan adalah hal yang sama alaminya dengan kenaikan. Terlebih lagi, peluang terbaik justru muncul saat badai terjadi. Menerima kenyataan bukanlah sikap pasif. Ini adalah tentang melepaskan energi yang selama ini terbuang untuk khawatir dan menyangkal, lalu mengarahkannya pada tindakan rasional yang dapat Anda lakukan saat ini juga. Cintai nasib Anda, meskipun itu membawa kerugian sementara, karena itu adalah bagian dari perjalanan Anda. Kaisar Romawi Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoa terkemuka, punya kebiasaan unik. Ia selalu menulis jurnal pribadi setiap hari. Di sana, ia mencatat pikiran, ketakutan, dan menganalisis semua reaksinya. Lantas, mengapa seorang investor tidak melakukan hal yang sama? Mulailah membuat yang namanya jurnal investor. Tidak perlu rumit, bisa berupa buku catatan sederhana atau hanya berkas digital di komputer Anda. Catatlah di sana, bukan hanya apa yang Anda beli atau jual, tetapi mengapa Anda mengambil keputusan tersebut. Bagaimana pikiran dan emosi Anda saat itu? Contohnya, hari ini pasar turun 5%. Saya panik dan ingin menjual semuanya karena takut kerugian makin parah. Namun, saya memutuskan untuk tetap pada strategi dan tidak mengambil tindakan apapun. Atau, saya membeli saham perusahaan X karena semua orang membicarakannya, dan saya takut ketinggalan kesempatan untung besar.
Setelah 6 bulan atau setahun, baca kembali catatan-catatan itu. Anda akan terkejut menyadari seberapa sering dorongan emosional Anda ternyata keliru. Jurnal ini akan berfungsi sebagai pelatih pribadi Anda. Ia akan menunjukkan kelemahan, bias kognitif, dan pemicu kepanikan Anda. Menulis jurnal semacam ini adalah praktik kesadaran diri yang akan mengubah Anda dari pemain reaktif yang mudah terombang-ambing oleh setiap pergerakan pasar, menjadi seorang strategis yang berpikir dan merefleksikan diri. Stoik hebat lainnya, Seneca, dulunya adalah salah satu orang paling kaya di Roma. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa kekayaan sejati itu tidak diukur dari uang. Ia pernah menulis, orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit, melainkan mereka yang selalu menginginkan lebih. Bagaimana prinsip ini berlaku dalam dunia investasi? Jawabannya sangat sederhana. Saat pasar sedang turun, kita cenderung terlalu fokus pada angka-angka. Saya rugi 10.000 atau nilai portofolio saya turun 15%. Kita menyamakan harga diri dan kebahagiaan kita dengan saldo yang ada di rekening investasi. Filsafat stoikisme mengajak kita untuk menggeser fokus. Tanyakan pada diri Anda, untuk apa sebenarnya saya berinvestasi? Jawabannya hampir pasti bukan agar punya 1 juta di rekening. Sebaliknya, jawabannya mungkin untuk menjamin masa depan keluarga, untuk bisa keliling dunia, atau untuk memiliki kebebasan finansial. Inilah tujuan sejati Anda yang sesungguhnya. Penurunan pasar hanyalah sebuah riak atau gejolak sementara dalam perjalanan mencapai tujuan-tujuan ini. Rumah Anda, keluarga, kesehatan, dan keterampilan Anda, semua itu akan tetap bersama Anda. Ketika Anda mengingat nilai-nilai yang sebenarnya, penurunan nilai aset virtual yang bersifat sementara tidak lagi terasa seperti kiamat. Ini hanyalah riak kecil di permukaan air. Bukan berarti kapal kehidupan Anda karam. Ingatlah, portofolio hanyalah alat untuk mewujudkan tujuan hidup, bukan hidup itu sendiri. Investor modern hidup di tengah pusaran badai informasi. Ada puluhan situs web, kanal Telegram, dan YouTuber yang terus meneriakkan apa yang harus kita lakukan. Jual cepat, beli saham ini, harganya pasti meroket. Awas, krisis besar sudah di depan mata. Kebisingan informasi inilah sumber utama kepanikan dan pengambilan keputusan yang terburu-buru. Para filsuf Stoa menyarankan kita menggunakan filter mental yang ampuh. Sebelum Anda mencerna berita atau nasihat apapun, ajukan 3 pertanyaan kepada diri sendiri. Pertama, apakah informasi ini berlandaskan fakta dan kebenaran, atau hanya sekadar opini dan emosi seseorang? Kedua, apakah informasi ini bermanfaat untuk membantu saya mengambil keputusan investasi jangka panjang? Ketiga, apakah hal yang diberitakan ini berada dalam kendali saya? Anda akan sadar bahwa 99% konten keuangan gagal melewati filter ini. Prediksi analis tentang kemana arah pasar besok hanyalah opini, bukan fakta. Berita skandal di suatu perusahaan tidak ada gunanya jika Anda adalah investor jangka panjang dengan portofolio yang sudah terdiversifikasi. Berhenti ikuti, unfollow, atau unsubscribe. Semua hal yang memicu kecemasan dan mendorong Anda bertindak impulsif. Sisakan 1 atau 2 sumber terpercaya saja untuk mendapatkan fakta. Detoks informasi ala Stoa adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan demi kesehatan mental dan keselamatan modal Anda. Bagi kaum Stoa, kesabaran adalah salah satu kebajikan utama. Sementara bagi seorang investor, kesabaran bukan lagi hanya kebajikan biasa. Itu adalah kekuatan super. Seluruh dunia keuangan beroperasi berdasarkan kecepatan. Kita bicara tentang high frequency trading, berita yang datang setiap menit dan transaksi yang terjadi secara instan. Kita terbiasa didorong untuk selalu melakukan sesuatu demi menghasilkan uang. Namun, stoikisme mengajarkan kita tentang kekuatan dari tidak melakukan apa-apa. Investor legendaris Warren Buffett yang filosofinya banyak mengambil dari stoikisme pernah berkata, pasar saham adalah mekanisme untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Saat pasar sedang anjlok, itulah ujian kesabaran terbesar. Seluruh batin Anda mungkin akan menjerit, lakukan sesuatu. Tapi seringkali, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah tidak melakukan apa-apa. Cukup terus ikuti rencana investasi Anda, lakukan pengisian dana secara rutin, dan tunggu. Keajaiban bunga majemuk hanya akan bekerja pada horizon waktu yang panjang. Dengan mencoba menangkap harga terendah atau menebak kapan pasar akan berbalik arah, Anda hanya mengubah diri Anda dari seorang investor menjadi seorang penjudi. Seorang Stoa memahami bahwa waktu adalah sekutu utamanya.
Ia menanam pohon, namun ia tidak akan menggali pohon itu setiap hari hanya untuk memeriksa pertumbuhan akarnya. Ia hanya menyiramnya dan dengan sabar menanti hasilnya. Portofolio investasi Anda tidak berbeda dengan pohon itu. Mitos uang cepat bisa dibilang adalah mitos paling berbahaya di pasar saham. Kisah-kisah tentang orang yang mendadak jadi jutawan berkat saham yang sedang naik daun memang sangat menggugah imajinasi. Namun, untuk setiap satu kisah sukses seperti itu, ada ribuan kisah orang yang kehilangan segalanya karena mengejar keuntungan instan. Kaum Stoa membenci pengejaran kenikmatan sesaat dan hasil yang cepat. Mereka menghargai disiplin, konsistensi, dan upaya jangka panjang. Inilah mengapa filosofi Stoikisme sangat cocok dengan strategi investasi jangka panjang. Ketika Anda membeli bukan sekadar tiker atau kode saham, melainkan bagian dari bisnis yang berkualitas, Anda tidak bertaruh pada harga besok, melainkan pada pertumbuhan bisnis itu selama bertahun-tahun ke depan. Penurunan harga saham perusahaan yang bagus, bahkan sampai 20 atau 30%, tidak akan mengubah fundamental bisnis itu sendiri. Bagi investor stoik jangka panjang, ini bukanlah tragedi, melainkan obral. Ini adalah kesempatan emas untuk membeli aset berkualitas dengan harga yang lebih murah. Ketamakan mendorong kita untuk mencari roket yang akan melonjak besok. Sementara itu, kebijaksanaan stoik mengarahkan kita untuk mencari perusahaan andal yang akan terus tumbuh selama berpuluh-puluh tahun. Pilihannya ada di tangan Anda, perburuan yang cepat namun berbahaya, atau bercocok tanam yang lambat namun pasti. Epictetus, seorang stoa besar lainnya yang meniti jalan dari seorang budak hingga menjadi filsuf yang dihormati, sering membahas tentang kebebasan. Namun, yang ia maksud bukanlah kebebasan politik, melainkan kebebasan batin. Ia mengajarkan bahwa seseorang menjadi budak ketika ia terikat pada hal-hal yang bukan miliknya dan yang tidak dapat ia kendalikan. Sekarang, coba renungkan, seberapa sering kita menjadi budak dari portofolio investasi kita sendiri. Kita bersukacita saat nilainya naik, dan kita terpuruk dalam keputusasaan saat nilainya jatuh. Suasana hati dan harga diri kita mulai bergantung langsung pada angka hijau dan merah di layar. Inilah yang dimaksud Epictetus sebagai perbudakan. Harta bersih, net worth. Anda bukanlah nilai diri, self-worth Anda. Anda bukanlah saldo di akun broker Anda. Untuk mencapai kebebasan, Anda perlu menciptakan jarak antara diri Anda dan uang Anda. Ulangi pada diri sendiri. Investasi saya hanyalah alat, itu tidak menentukan siapa saya. Ketika Anda memutuskan ikatan emosional ini, Anda akan dapat mengambil keputusan tentang aset Anda dengan jauh lebih rasional dan objektif. Anda tidak akan lagi menjual karena takut menjadi lebih miskin atau membeli karena nafsu ingin merasa lebih kaya. Anda akan sekadar mengelola instrumen tersebut untuk mencapai tujuan hidup Anda. Para investor seringkali salah membedakan antara dua konsep mendasar, harga dan nilai. Harga adalah jumlah yang Anda bayarkan untuk sebuah saham hari ini. Harga sangat fluktuatif, terus berubah-ubah, dipengaruhi oleh sentimen publik, berita, dan kepanikan pasar. Sementara nilai itu adalah biaya intrinsik atau fundamental dari bisnis yang mendasari saham tersebut. Nilai jauh lebih stabil dan bergantung pada profitabilitas, aset, dan prospek jangka panjang perusahaan. Seorang stoik, layaknya setiap investor yang bijaksana, selalu berfokus pada nilai, bukan pada harga. Di pasar yang sedang tertekan atau jatuh, harga banyak perusahaan unggulan bisa turun drastis di bawah nilai intrinsiknya yang sebenarnya. Masa yang panik cenderung menjual aset tanpa pandang bulu, tidak peduli apakah bisnis itu baik atau buruk. Bagi investor stoik, ini bukanlah alasan untuk takut, melainkan sebuah peluang unik. Mereka tidak hanya melihat grafik yang menurun, tetapi melihat kesempatan untuk membeli bagian dari bisnis luar biasa dengan diskon besar. Investor stoik bertindak seperti pembeli saat diskon besar di toko. Jika barang yang sudah lama mereka incar turun setengah harga, mereka akan senang dan membelinya. Alih-alih melarikan diri karena merasa ngeri. Untuk dapat melihat nilai, Anda harus melakukan pekerjaan rumah Anda, meneliti perusahaan dan memahami model bisnis mereka secara mendalam. Ini memang lebih sulit daripada sekadar memantau harga, namun pendekatan inilah yang memungkinkan Anda untuk tetap tenang, bahkan meraih keuntungan di tengah kekacauan pasar. Kebajikan stoik tentang kerendahan hati mengajarkan kita untuk mengakui batas pengetahuan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui segalanya tentang segala hal. Ketika kita menerapkan prinsip ini pada dunia investasi, kita akan sampai pada konsep penting yang disebut lingkaran kompetensi. Ini merujuk pada sektor dan perusahaan yang benar-benar Anda pahami model bisnisnya.
Mungkin Anda bekerja di bidang IT dan mengerti betul cara kerja pasar perangkat lunak. Atau Anda seorang dokter yang sangat mengenal seluk-beluk perusahaan farmasi. Atau Anda hanyalah seorang gamer sejati yang melihat tren jelas dalam industri video game. Lingkaran kompetensi Anda adalah benteng Anda. Investasilah terutama di dalamnya. Mengapa ini menjadi sangat krusial saat pasar sedang mengalami penurunan? Karena ketika harga saham perusahaan yang sudah Anda pelajari secara mendalam anjlok, Anda memiliki keyakinan internal yang kuat terhadap prospek jangka panjangnya. Anda tahu bahwa bisnis intinya tidak terpengaruh dan penurunan harga itu hanyalah fenomena sementara. Anda tidak akan panik. Sebaliknya, jika Anda membeli saham perusahaan bioteknologi tanpa memahami sedikit pun tentang pengembangannya, hanya karena ada yang menyarankan, Anda akan dilanda ketakutan saat terjadi kejatuhan pertama. Anda tidak tahu apakah itu masalah fundamental yang serius atau hanya kepanikan pasar. Berinvestasilah pada apa yang Anda pahami. Inilah prinsip stoik yang akan menyelamatkan Anda dari banyak stres, kegelisahan, dan kerugian finansial. Stoicisme bukan berarti kita harus menghindari semua risiko. Sebaliknya, ini tentang bagaimana kita mengelola risiko tersebut dengan bijak. Filsuf Seneca menyarankan agar kita memilih jalur investasi di mana potensi keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan potensi kerugiannya. Dalam dunia keuangan modern, konsep ini dikenal sebagai asymmetric bets atau taruhan asimetris. Bayangkan situasinya. Anda bisa kehilangan Rp1, tetapi Anda bisa memenangkan Rp100. Ini adalah taruhan yang sangat asimetris dan menguntungkan. Lalu, bagaimana kita menerapkan prinsip ini di pasar yang sedang jatuh? Ketika pasar sudah anjlok cukup dalam, potensi penurunan lebih lanjut seringkali lebih kecil daripada potensi pertumbuhan di masa depan. Dengan membeli saham perusahaan berkualitas setelah terjadi koreksi yang kuat, Anda sedang membuat taruhan asimetris. Ya, saham tersebut mungkin masih turun 10 hingga 20% lagi. Ini adalah risiko Anda yang terbatas. Namun, dalam perspektif beberapa tahun ke depan, saham itu bisa tumbuh 100, bahkan 200%. Ini adalah potensi keuntungan Anda yang jauh lebih besar. Investor yang panik hanya melihat risiko penurunan lebih lanjut. Investor stoa yang dipersenjatai dengan logika justru melihat peluang asimetris. Ia tidak berusaha untuk menangkap titik terendah, karena itu mustahil. Ia hanya memahami bahwa peluang sudah berpihak padanya dan bertindak dengan kepala dingin, menyebar pembeliannya dari waktu ke waktu untuk mengurangi risiko lebih jauh. Bagaimana pandangan filsuf Stoa terhadap diversifikasi? Sepintas, mungkin ini hanya terdengar seperti istilah teknis dari buku-buku keuangan. Namun pada intinya terkandung kebijaksanaan stoik yang sangat mendalam. Diversifikasi adalah bentuk pengakuan praktis bahwa masa depan itu tak pasti dan berada di luar kendali kita. Kita tidak tahu sektor mana yang akan sukses besar dalam 10 tahun ke depan dan mana yang akan merosot. Kita juga tidak tahu perusahaan mana yang akan menghadapi rintangan tak terduga. Dengan menyebar investasi ke berbagai aset, negara, dan sektor ekonomi, kita secara implisit menyatakan kepada semesta, saya sadar bahwa saya tidak tahu segalanya. Saya tidak bisa memprediksi masa depan. Oleh karena itu, saya bersiap untuk berbagai kemungkinan yang ada. Ini adalah perwujudan kerendahan hati secara intelektual. Ketika satu bagian dari portofolio Anda mengalami penurunan, bagian lain mungkin masih tumbuh atau penurunannya tidak terlalu signifikan, sehingga dapat meredam guncangan secara keseluruhan. Ini tidak hanya melindungi Anda dari kerugian finansial, tetapi yang lebih penting, dari gejolak emosional. Portofolio yang terdiversifikasi bisa diibaratkan seperti kapal yang memiliki beberapa kompartemen kedap air. Sekalipun salah satu kompartemennya bocor, kapal itu akan tetap bertahan dan mengapung. Ini adalah mekanisme yang kita tanamkan untuk menerima ketidakpastian dunia ini. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi kelemahan emosional Anda adalah dengan sepenuhnya mengeluarkan diri Anda dari proses pengambilan keputusan. Kedengarannya aneh, tapi para stoa pasti akan menyetujuinya. Mereka menghargai sistem dan kebiasaan yang membantu bertindak benar secara otomatis, tanpa mengandalkan kekuatan kemauan yang bisa goyah saat situasi stres. Dalam investasi, hal ini diwujudkan melalui otomatisasi. Atur pengisian dana otomatis ke akun broker Anda secara rutin, diikuti dengan pembelian otomatis dana atau saham pilihan Anda dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Misalnya, setiap tanggal 10, Rp10.000 didebit dari kartu Anda, dan dana tersebut digunakan untuk membeli unit penyertaan dana indeks. Selesai.
Anda tidak perlu lagi membuat keputusan apakah harus membeli atau tidak. Anda tidak perlu memantau pasar atau pusing memikirkan apakah sekarang waktu yang tepat. Sistemlah yang melakukan semuanya untuk Anda. Pendekatan ini yang dikenal sebagai Dollar Cost Averaging, DCA atau strategi rata-rata biaya, sangat efektif terutama di pasar yang sedang turun. Jumlah tetap yang Anda investasikan secara otomatis akan membeli lebih banyak saham saat harganya murah dan lebih sedikit saat harganya mahal. Anda secara sistematis mengambil keuntungan dari penurunan harga tanpa harus memikirkannya sama sekali. Inilah stoikisme dalam bentuknya yang murni, menciptakan sistem cerdas yang melindungi Anda dari irasionalitas diri Anda sendiri. Mari kita kembali fokus pada godaan terbesar saat pasar sedang jatuh, keinginan untuk menjual semua aset. Ini adalah reaksi naluriah lawan atau lari, fight or flight, yang sudah diprogram oleh evolusi dalam diri kita. Otak kita melihat ancaman, yaitu kerugian, dan langsung berteriak, selamatkan diri. Akan tetapi, pasar modal adalah tempat di mana mengikuti insting justru seringkali membawa kita pada bencana. Menjual aset saat panik adalah cara pasti untuk merealisasikan kerugian tersebut. Anda mengubah kerugian yang tadinya hanya sementara, hanya di atas kertas. Paper loss menjadi kerugian nyata dan permanen. Seorang stoik dalam situasi ini akan kembali merujuk pada dikotomi kontrol, dichotomy of control. Bisakah saya mengendalikan jatuhnya pasar? Tidak. Bisakah saya mengendalikan tombol jual saya sendiri? Ya. Keputusan untuk tidak menjual adalah tindakan aktif yang didasarkan pada disiplin, bukan hanya penantian pasif. Ini adalah pilihan sadar Anda untuk tetap berpegang teguh pada rencana jangka panjang. Ingat kembali semua krisis sebelumnya, krisis tahun 2008, tahun 2000, dan seterusnya. Setelah setiap keruntuhan, bahkan yang paling mengerikan sekalipun, pasar selalu pulih kembali dan mencapai puncak baru seiring berjalannya waktu. Satu-satunya pihak yang benar-benar kalah adalah mereka yang menjual di titik terendah, the bottom, dan tidak pernah kembali. Kesabaran dan kemampuan untuk melawan insting panik menjual, itulah yang membedakan investor sukses dari yang lain. Tugas Anda hanyalah bertahan dan melewati badai ini. Jika menjual saat harga turun adalah sebuah kesalahan, mungkin inilah saatnya untuk membeli. Di sini, batas antara ketenangan stoik dan kenekatan sangatlah tipis. Sekadar membeli semua yang harganya jatuh, itu strategi yang buruk. Namun, membeli aset berkualitas tinggi yang sudah dipilih sebelumnya saat harganya diskon, itulah puncak keahlian investasi. Bagaimana seorang stoik mengambil keputusan ini? Dia tidak menggunakan emosi, melainkan logika dan rencana yang sudah disiapkan matang-matang. Bahkan di saat pasar tenang, dia sudah menyusun daftar keinginan, yaitu daftar perusahaan-perusahaan unggulan yang ingin dia miliki. Tetapi harga pasarnya saat itu dianggap terlalu mahal. Dia menetapkan level harga beli target untuk setiap perusahaan tersebut. Dan ketika pasar jatuh serta harganya mencapai level-level tersebut, dia tidak gentar. Dia melihat ini bukan sebagai krisis, melainkan kesempatan emas untuk menjalankan rencananya. Tindakannya tidak impulsif, melainkan metodis. Ini bukanlah judi, menangkap pisau jatuh, melainkan eksekusi strategi yang dingin dan terencana. Jika Anda tidak punya rencana seperti ini, lebih baik teruskan saja pembelian otomatis di dana indeks. Tetapi jika Anda siap melakukan pekerjaan rumah atau due diligence, maka pasar yang anjlok akan berubah dari ancaman menjadi sekutu yang menawarkan perusahaan-perusahaan terbaik di dunia dengan diskon besar. Saat pasar sedang anjlok, jumlah pakar dan penasihat dadakan melonjak drastis. Tiba-tiba rekan kerja, tetangga, bahkan teman Anda, semuanya mulai membanjiri Anda dengan petunjuk berharga. Mulai dari, saya sudah jual semua, sebaiknya kamu juga. Saatnya beli emas. Hingga cepat ambil saham perusahaan ini info orang dalam. Bagaimana seharusnya kita merespon semua ini dari sudut pandang stoisisme? Pertama, tetaplah tenang dan dengarkan dengan sopan. Berdebat hanya buang-buang waktu. Kedua, saring setiap nasihat melalui filter rasional pribadi Anda. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apa dasar dari nasihat ini? Apakah ini sejalan dengan tujuan finansial dan profil risiko saya? Apakah saya benar-benar memahami aset yang disarankan untuk dibeli? Dalam 99% kasus, jawabannya kemungkinan besar adalah tidak. Stoicisme adalah filosofi kemandirian.
Anda memikul tanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang Anda ambil. Melimpahkan tanggung jawab itu kepada tetangga atau guru anonim di internet adalah sikap yang kekanak-kanakan. Gunakan informasi dari orang lain hanya sebagai bahan pertimbangan, tetapi jangan pernah menjadikannya sebagai pedoman langsung untuk bertindak. Masa depan finansial Anda sepenuhnya milik Anda. Keputusan harus diambil oleh Anda sendiri, berdasarkan analisis dan strategi pribadi Anda. Inilah yang dinamakan kebebasan intelektual yang sejati. Intinya, tujuan utama investor stoik itu bukan sekadar bertahan dari badai, tapi justru menjadi lebih kuat karenanya. Filsuf modern Nassim Taleb memperkenalkan istilah yang sangat bagus untuk hal ini, antifragilitas. Benda yang rapuh akan pecah atau hancur saat terkena benturan. Benda yang kokoh mampu menahan benturan dan tetap sama. Tapi, benda yang antifragil, ia justru menjadi semakin baik setelah dihantam. Bagaimana cara mencapai hal ini? Pertama, dengan membangun portofolio yang antifragil. Ini bukan sekadar diversifikasi biasa. Ini berarti memasukkan aset-aset yang berpotensi untung besar dari kekacauan. Memiliki cadangan uang tunai untuk membeli saat harga anjlok, dan menghindari utang besar yang bisa membuat Anda rentan. Namun, yang lebih penting lagi adalah membangun pikiran yang antifragil. Setiap gejolak pasar yang Anda lalui tanpa kepanikan akan menjadikan Anda investor yang lebih bijak dan berpengalaman. Anda membuktikan di lapangan bahwa strategi Anda benar-benar berhasil. Kepercayaan diri Anda meningkat dan rasa takut terhadap krisis di masa depan pun berkurang drastis. Anda belajar dari kesalahan dan memperbaiki rencana Anda. Bagi Anda, kekacauan pasar akan berhenti menjadi ancaman, melainkan berubah menjadi semacam pusat pelatihan yang menempa karakter dan mengasah kemampuan Anda. Tujuannya bukanlah menghindari volatilitas, melainkan belajar memanfaatkannya demi keuntungan Anda. Baik, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Investasi bukanlah lari cepat, sprint di ladang ranjau, melainkan maraton jangka panjang. Dan filosofi stoicisme adalah perlengkapan mental yang ideal untuk menempuh jarak ini. Kuncinya adalah mengalihkan fokus dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti pergerakan pasar harian, menuju apa yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, emosi, keputusan, dan strategi kita. Pasar yang sedang turun bukanlah bencana. Itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari perjalanan ini. Ini adalah ujian sejati bagi rencana dan juga karakter Anda. Dan yang paling penting, ini adalah waktu di mana peluang besar muncul bagi mereka yang tetap tenang, bertindak rasional, alih-alih impulsif. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Jika gagasan Stoa ini menarik bagi Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini, agar Anda tidak ketinggalan video baru tentang investasi yang cerdas. Dan tentu saja, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sekarang, giliran saya bertanya kepada Anda. Metode apa yang Anda gunakan untuk tetap tenang saat pasar sedang bergejolak? Apakah Anda menerapkan prinsip filosofis tertentu dalam kehidupan atau investasi Anda? Tulis di kolom komentar. Saya akan sangat senang membaca kisah dan pandangan Anda.